Kami telah menyelenggarakan Siwabesi Award dan juga Siwabesi Lecture ya, yang telah dilaksanakan dengan baik atas dukungan dari Komisi 10 yang kebetulan Ibu Ketua Komisi 10 berkenan hadir, Ibu Etiva, dan tentu dukungan LPDP ya, dari Pak Dirut, Pak Andin, dan nanti mohon Pak Lim Tenggong dan Prof. Zaki Zuhud harus diekspos khusus ya Bu ya, untuk bisa memberi inspirasi bagi generasi muda kita. Nah, silakan. Atau Ibu silakan. Izin Bu, mau bertanya terkait riset dan inovasi yang ada untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045, bagaimana tanggapannya? Nah, justru itu sekarang riset-riset kita itu harus berbasis kepada apa problematika dan kebutuhan kita. Misalnya tadi soal nuklir, penggunaannya untuk kesehatan maupun untuk bidang-bidang lain itu sangat luar biasa. Jadi intinya kita perlu solusi-solusi yang brilian, yang cerdas, yang juga nanti tentu secara anggaran mudah-mudahan bisa efisien. Tapi ini semua membutuhkan pemikiran para talenta unggul seperti ini. Jadi Pak Andin terima kasih nih dari LPDP juga sudah mensupport BRIN. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini akan lebih banyak lagi, termasuk diaspora kita untuk mensupport solusi-solusi bangsa ini. Makasih. Nah, Bu, ini kan kita punya talenta banyak Bu, seperti Prof. Lim dan Prof. Zaki ini Bu. Kira-kira kapan Indonesia itu mulai menggunakan nuklir sebagai pembangkit listriknya Bu? Sekarang pun juga ya sebetulnya kita dalam situasi terus harus melakukan riset-riset. Sebagian sudah digunakan untuk kesehatan maupun lain-lain. Nah nanti mungkin Prof silakan ini yang ahlinya. Tadi sebenarnya sudah dikemukakan ya di dalam beliau ahlinya ya. Kita tentu saja dari sisi policy ingin mendapatkan satu data dan informasi yang lebih terbuka dan lebih bisa memberikan keyakinan kepada publik ya bahwa nuklir ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa menjadi alternatif terbaik ya. Nah, itu. Jadi itulah sebabnya kami di bidang policy akan tentunya undang-undangnya yang mungkin nanti juga udah di dalam prolegnas. Nah, ini nanti menjadi bagian dari yang baru. Ya. Berarti DPR mendukung Bu ya? Kami mendukung segala solusi yang baik bagi bangsa ya, dan tentu saja membutuhkan satu kajian yang cermat dan data-data yang lengkap dan terbarukan dari pakar. Ibu mau di sini. Jadi bukan pertimbangan politis ketika mengambil keputusan gitu ya. Baik, di sini Bu, bagaimana peran Komisi 10 terhadap pengembangan teknologi nuklir khususnya di Indonesia itu? Kami tentu saja ya melalui BRIN, termasuk juga Kemendikti Riset Saintek, dan juga tentunya kami pun sangat berharap ya LPDP bisa nanti juga memberikan porsi kepada bidang-bidang yang memang ini dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk bisa mendapatkan baik itu ilmu pengetahuan maupun kesempatan magang dan lain-lain di negara-negara lain, supaya kita nanti juga bisa mengembangkan sendiri dengan lebih baik. Teknologi policy kita juga harus lebih jelas ya, dari mulai hulu ke hilir. Bahkan sekarang kemarin dijelaskan akan ada sekolah unggulan ya, dari mulai di tingkat sekolah menengah, tapi nanti ini sebenarnya anak-anak ini di kehilirnya ya Pak ya, akan ke perguruan-perguruan tinggi di tingkat dunia, tapi juga nanti harus ditempatkan. Nah salah satunya tentu di dalam bidang-bidang tertentu, jangan sampai sudah mendalami nuklir di luar kita tidak beri kesempatan untuk berkiprah di Indonesia. Itu ya Pak ya. Ya. Mungkin pada teman-teman dong justru khusus ya itu ya. Ini justru kuncinya. Kami mensupport dan terima kasih selamat juga kepada Bapak Ibu. Nah, langsung ya. Kalau dari Prof. Zaki dan Prof. Lim sendiri terkait potensi pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia ini seperti apa? Jadi begini, pembangkit listrik tenaga nuklir itu sekarang di seluruh dunia itu sedang dalam pasangan. Kenapa? Karena dia itu leading sistem energi